Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali pada kegiatan pembelajaran jarak jauh, di mana pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pelajaran matematika bab 1, menjumlahkan dua pecahan biasa. Sebelum masuk ke materi, Bapak ingatkan sebuah pesan pendidikan karakter untuk kalian ingat dan lakukan. Adapun pesan pendidikan karakter kali ini adalah cuci tangan sebelum makan, lalu awali dan akhiri dengan berdoa. Baik anak-anak, mari kita simak penjelasan materi berikut. Pertama, menjumlahkan pecahan biasa. Ini adalah contoh pecahan biasa, nilainya 1/2. Dalam pecahan biasa, ada yang disebut dengan pembilang dan ada yang disebut dengan penyebut. Jadi, angka yang di atas disebut pembilang dan angka yang di bawah disebut penyebut. Selanjutnya, dalam menjumlahkan pecahan biasa, apabila penyebutnya sama, maka tinggal dijumlahkan pembilangnya saja. Contoh, 1/4 ditambah 6/4. Di sini penyebutnya sama-sama 4, maka tinggal kita jumlahkan saja pembilangnya, yaitu 1 ditambah 6 sama dengan 7. Jadi hasilnya adalah 7/4. Selanjutnya, menjumlahkan pecahan biasa. Nah, di sini Pak Guru punya contoh 12/5 ditambah 7/4. Nah, kita samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK dari 5 dan 4. Seperti sebelumnya, menentukan KPK berkaitan dengan bilangan prima. Kita lihat di sini 5 dan 4. 5 adalah bilangan prima, sedangkan 4 bukan bilangan prima. Maka faktor dari 5 adalah sama dengan 5. Untuk 4, karena bukan bilangan prima, kita menentukan faktornya. Di sini Pak Guru menggunakan metode pohon faktor. Jadi 4 ini akan kita bagi dengan bilangan prima hingga akhirnya nanti menjadi hasilnya juga bilangan prima. Nah, kita mulai. Di sini 4 dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil. Kita mulai dari bilangan prima yang paling kecil, yaitu dibagi 2. 4 dibagi 2, hasilnya sama dengan 2. Hasilnya ini merupakan bilangan prima, jadi tidak perlu dibagi lagi, stop sampai di sini. Nah, kalau kita lihat, berarti faktor 4 adalah 2 dikali 2 atau sama dengan 2/2. Untuk menentukan KPK, nah, kita kalikan semua faktor, yaitu di sini ada 5, faktor dari 5 adalah 5, dikali dengan faktor 4, yaitu 2/2. Hasilnya adalah 20. 5 dikali 2/2 adalah 4. 5 dikali 4 sama dengan 20. Jadi KPK 5 dan 4 adalah 20. Nah, kita akan menyamakan penyebutnya menjadi sama-sama 20. Nah, caranya ini 20 dibagi 5, hasilnya adalah 4. 4 dikali 12, hasilnya adalah 48. Nah, seperti itu. Lanjut, yang 7/4 kita rubah penyebutnya menjadi 20. 20 dibagi 4 adalah 5. 5 dikali 7 sama dengan 35. Sekarang penyebutnya sudah sama, yaitu 20. Kita jumlahkan pembilangnya. 48 dijumlahkan atau ditambah dengan 35. Hasilnya adalah 83/20. 83/20 akan kita sederhanakan menjadi bentuk pecahan campuran. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara membagi 83 dibagi dengan 20. Pak Guru akan membagi menggunakan cara bersusun ke bawah. 83 dibagi 20. Bilangan berapa? 20 ini dikali dengan berapa sehingga hasilnya mendekati 83. Tetapi hasilnya juga tidak lebih dari 83.
Berapa ya? Iya, betul, dikali dengan 4. 20 dikali 4 adalah 80. Selanjutnya, 83 kita kurang dengan 80. Hasilnya 3 kurang 0 sama dengan 3. 8 kurang 8, 0. Di depan tidak perlu ditulis. Bentuk pecahan campurannya adalah 43/20. Dari mana? Bilangan bulatnya ini adalah hasil dari pembagian. 83 dibagi 20, hasilnya tadi 4. Lalu pembilangnya adalah sisa dari pengurangan 83 dikurang 80, atau sisa dari pembagian 83 dibagi 20. Nah, untuk penyebutnya tadi penyebutnya adalah 20, jadi tetap penyebutnya tidak berubah. Nah, jadi bentuk sederhana dari 83/20 dalam bentuk pecahan campuran sama dengan 43/20. Berikutnya, Pak Guru memiliki contoh 11/8 ditambah 8/6 ditambah 5/12. Nah, di sini penyebutnya tadi berbeda. Nah, dan tiga-tiganya tidak ada yang merupakan anggota bilangan prima. Nah, ini tidak ada termasuk dalam anggota bilangan prima. Jadi langkah pertama kita mencari faktor dari 8, 6, dan 12. Kita mulai dari 8 dulu. 8 kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. 4 bukan merupakan bilangan prima, berarti kita lanjut bagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. 4 dibagi 2 hasilnya adalah sama dengan 2. Nah, 2 di sini merupakan bilangan prima, jadi tidak usah dibagi lagi, stop sampai di sini saja. Dari pohon faktor ini, maka dapat kita tentukan bahwa faktor dari 8 adalah 2 dikali 2 dikali 2, atau 2 pangkat 3. Selanjutnya 6. 6 kita bagi dengan bilangan prima paling kecil. Yang pertama adalah 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Di sini 3 merupakan anggota bilangan prima, jadi tidak perlu dilanjutkan pembagiannya, stop sampai di sini. Nah, dari pohon faktor ini kita bisa menentukan bahwa faktor dari 6 adalah 2 dikali 3. Selanjutnya, bilangan 12 kita bagi dengan bilangan prima paling kecil adalah 2. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Kita bagi lagi 6 dengan bilangan prima paling kecil 2. Nah, 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. 3 merupakan bilangan prima, maka pembagiannya stop sampai di sini, tidak perlu dilanjutkan lagi. Untuk faktor dari 12 dari pohon faktor ini dapat kita ketahui bahwa faktornya adalah 2 dikali 2 dikali 3, atau 2 pangkat 2 dikali 3. Untuk menentukan KPK dari 8, 6, dan 12, kalian perhatikan angka yang berwarna merah ini. Nah, ini merupakan faktor dari 8, 16, dan 12. Nah, untuk menentukan KPK, kalikan semua faktor dengan pangkat yang terbesar. Di sini ada 2 pangkat 3, ada 2, ada 2 pangkat 2. Nah, berarti yang kita ambil adalah faktor dengan pangkat terbesar, yaitu 2 pangkat 3. Selanjutnya, di sini ada faktor 3, di sini juga ada faktor 3. Pangkatnya sama-sama 1. Kita ambil salah satunya saja. Jadi, KPK dari 8, 6, dan 12 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 sama dengan 24. Nah, jadi KPK-nya adalah 24. Setelah kita menemukan KPK-nya, kita akan samakan penyebutnya menjadi 24 semua. Nah, lalu kita tentukan pembilangnya dengan cara 24 dibagi 8 hasilnya adalah 3. 3 dikali 11 sama dengan 33. Selanjutnya 24 dibagi 6 adalah hasilnya 4.
4 dikali 8 hasilnya adalah 32. Berikutnya 24 dibagi 12 adalah 2. 2 dikali 5 hasilnya 10. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya tinggal kita jumlahkan. 33 ditambah 32 ditambah 10 hasilnya menjadi 75 per 24. Lalu kita sederhanakan menjadi bentuk pecahan campuran dengan cara membagi 75 dibagi 24. 24 dikalikan dengan berapa hasilnya mendekati 75. Ya, dikali 3. 24 dikali 3 hasilnya adalah 72. Lalu kita kurangkan 75 dikurang 72 sama dengan 3. Lalu bentuk pecahan campurannya adalah 3 per 24. Bilangan bulat 3-nya adalah hasil dari pembagian 75 dibagi 24. Nah, ini di atas. Lalu pembilangnya adalah sisa dari pembagian 75 dibagi 24, yaitu 3. Untuk penyebutnya sama, yaitu 24. Nah, sehingga 75 per 24 bentuk sederhananya dalam pecahan campuran sama dengan 3 per 24. Demikianlah pembelajaran jarak jauh kali ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat membantu kalian untuk lebih memahami materi pembelajaran. Untuk penugasan, kalian bisa mengerjakan soal di buku latihan kalian, halaman 7, latihan 1 bagian B, nomor 1 saja, yang A, B, C, D. Tugas tersebut kalian tulis di buku tulis sesuai dengan cara yang Pak Guru jelaskan sebelumnya. Lalu tugas tersebut kalian foto dan kirim ke WA Pak Guru. Demikianlah pembelajaran kita. Sebelum Bapak akhiri, Bapak akan menyampaikan pesan pendidikan di masa pandemi ini untuk kalian ingat dan lakukan. Pesan Bapak, rajin cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Sekian, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.